Emas hadir di mana-mana dalam dunia kemewahan, dari supercar berlapis emas hingga steak dengan serpihan emas yang bisa dimakan, yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per porsi. Setiap tahun, lebih dari 4.000 ton emas ditambang di seluruh dunia. Namun di balik kilaunya tersimpan perjalanan panjang dan berat. Dalam kisah ini, kita akan turun menyelami salah satu tambang emas terbesar yang pernah ada di dunia. Kamu tidak akan menemukan emas begitu saja di tanah terbuka. Sebagian besar emas tersembunyi jauh di dalam lapisan batu tua, seperti kuarsa atau sedimen yang terbentuk dan tertekan selama jutaan tahun. Namun untuk menemukan emas sungguhan, manusia harus menggali dalam-dalam atau meledakkan gunung. Setelah ribuan tahun penambangan, sebagian besar emas yang mudah dijangkau telah habis. Kini manusia menggali lebih dalam dari sebelumnya, menembus lapisan batu yang dulunya dianggap mustahil disentuh. Untuk mendapatkan hanya 100 gram emas, para penambang harus memindahkan 30 hingga 50 ton batu. Sekarang kita menuju Uganda, wilayah yang sering digambarkan sebagai tanah yang hidup di atas emas. Namun di sini, emas tidak berkilau di etalase toko. Ia tersembunyi di balik debu merah, keringat, dan masa kanak-kanak yang terhenti. Hari penambangan dimulai dengan detektor logam genggam. Setiap bunyi bip membawa harapan. Begitu sinyal ditemukan, mereka mulai menggali. Lubang semakin dalam, kadang puluhan meter. Hanya dengan sekop dan cangkul, tanpa mesin. Setiap sekop tanah adalah campuran debu dan harapan, karena emas jarang berbentuk bongkahan. Ia tersembunyi dalam butiran kecil, seolah menguji kesabaran manusia. Karung-karung tanah berat ditarik ke atas dengan katrol sederhana. Lalu dibawa ke mesin penghancur. Batuan dihantam baja keras. Air dipompa untuk mengendalikan debu dan memisahkan material ringan dari yang berat. Inilah pemurnian pertama. Namun, tahap paling berbahaya datang berikutnya. Penambahan merkuri. Meski sangat beracun, merkuri tetap digunakan karena murah dan mudah didapat. Para pekerja mencampurnya selama 20-30 menit, hingga membentuk adonan abu-abu perpaduan antara emas dan merkuri.
Adonan ini kemudian dipanaskan. Merkuri menguap ke udara, meninggalkan emas mentah. Untuk menghasilkan hanya sekitar 300 gram emas senilai 166 juta, para penambang harus memproses lebih dari 19.000 ton tanah. Berbeda dengan kondisi tersebut, penambangan modern memanfaatkan mesin dan teknologi tinggi untuk mengekstraksi emas dalam skala besar. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Langkah pertama adalah mengebor tanah sedalam 9 hingga 20 meter menggunakan rig bor raksasa. Lubang-lubang ini kemudian diisi bahan peledak sekitar 50 hingga 100 titik yang disusun dengan presisi. Ketika diledakkan, pegunungan bergetar, dan batu besar hancur menjadi potongan-potongan kecil. Batu-batu ini kemudian diangkut menggunakan alat berat dan konveyor otomatis menuju pabrik pemrosesan. Meski setiap bon batu hanya mengandung sekitar 1 gram emas, teknologi modern mampu memisahkannya dengan efisien. Di pabrik, batu dihancurkan dalam bal mil raksasa hingga menjadi serbuk halus. Air ditambahkan untuk membuat campuran kental. Lalu sianida ditambahkan untuk melarutkan emas. Cairan ini dialirkan ke sel elektrolisis, di mana emas murni menempel pada elektroda negatif. Setelah itu, emas dilebur pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius, menjadi batangan emas murni dengan kadar 99%. Biasanya berbobot 1 hingga 2 kilogram. Setelah dingin, batangan dibersihkan dengan larutan asam ringan.
Batangan emas ini dikirim ke bank-bank besar dan berangkas cadangan negara. Sementara sebagian lainnya dikirim ke pabrik perhiasan. Emas dilelehkan ulang agar lebih lunak. Digiling menjadi lembaran tipis atau benang halus. Lalu dirangkai menjadi perhiasan. Setiap rantai diperiksa ketat sebelum akhirnya dijual ke seluruh dunia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, ketika kita kembali mengungkap apa yang tersembunyi di balik benda-benda yang tampak berkilau, namun menyimpan realitas yang jauh lebih dalam.